Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketemu lagi kita di Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami boleh nikmati sampai saat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kata Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Bila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, layakkan setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Tidak Membiarkan Sakit Hati Menguasai Hidup. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada 1 Samuel 21 sampai dengan 1 Samuel 24 dengan perhatian khusus pada 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di dalam pembacaan renungan pada hari ini, kita dapat mempelajari dua tokoh yang sangat berlawanan, yaitu Saul dan Daud. Jika kita membaca kembali 1 Samuel 17 sampai dengan 18 yang mengisahkan bagaimana perjalanan Daud dalam memerangi dan mengalahkan musuh-musuh Israel dimulai dengan Goliat, kita dapat melihat bahwa awal mula Saul membenci Daud. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 7, Daud dielu-elukan melebihi Saul dan hal ini membangkitkan amarah Saul dengan sangat. Hal ini tercatat dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-8. Saul mungkin saja tidak mengingat bahwa waktunya sudah usai. Tuhan tidak lagi menyertai Saul karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kita dapat melihat hal ini dalam 1 Samuel 13 ayatnya ke-14. Saul juga tidak menaati Tuhan perihal Agag, raja orang Amalek itu. Jika Saul mengingat dan menyadarinya, maka ia mungkin tidak akan terlalu membenci Daud dan menginginkan kematiannya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah adalah alat yang berdaulat, dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Sekalipun Saul begitu sakit hati dan membenci Daud, Tuhan tetap menyertai Daud sehingga ia berhasil di dalam segala perjalanannya. Di dalam sakit hati dan kebenciannya, Saul mereka-reka kecelakaan bagi Daud. Ia memang tidak berani berhadapan langsung dengan Daud, sehingga ia berusaha membunuh Daud melalui perantaran orang Filistin. Daud diangkat menjadi kepala pasukan 1000, Daud dinikahkan dengan Mikal, anak Saul, agar Daud menjadi menantu Saul dan tetap berperang bagi Saul. Bukan karena Daud begitu ahli dalam berperang, melainkan karena Saul menghendaki agar Daud gugur di medan pertempuran. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dari hal ini kita dapat melihat bagaimana hidup Saul telah dikuasai oleh sakit hati dan kebencian kepada Daud. Sehingga walau ia mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud, ia tidak mau menerimanya. Ketika roh Allah hingga pada Saul dan ia mengalami kepenuhan dalam 1 Samuel 19 ayat 22 sampai dengan 24, Saul tetap tidak berhenti untuk tetap berusaha membunuh Daud. Bahkan ia berusaha membunuh Yonatan, anaknya sendiri, karena Yonatan mendukung Daud. 1 Samuel 20 ayatnya yang ke-33. Daud terus-menerus dikejar dan akan dibunuh oleh Saul. Ia melarikan diri ke berbagai tempat seperti Rama, Gibea, Nob, Gad, Gua Adulam, Mispa, hutan Keret, Kehila,
padang gurun Zif, bukit Hakila, padang gurun Maon, padang gurun En-Gedi, padang gurun Paran, dan Karmel. Jika kita berada dalam posisi Daud yang dikejar-kejar dan akan dibunuh, sehingga terpaksa melarikan diri ke berbagai tempat seperti yang Daud lakukan saat itu, padahal Daud telah berulang kali menolong Saul dan kerajaannya, mungkin sekali kita akan sakit hati, kita stres, bahkan depresi. Kita juga mengetahui bahwa orang-orang yang beserta dengan Daud bukanlah orang-orang yang tidak punya masalah. Sebaliknya, mereka juga adalah orang-orang pelarian dengan sejumlah masalah mereka. Ini sebuah situasi yang berat sekali bagi Daud. Namun Daud bukanlah orang yang impulsif, bukanlah orang yang gegabah. Daud tidak membiarkan sakit hatinya kepada Saul menghalangi relasinya dengan Tuhan. Ia selalu berdoa memohonkan pertolongan Tuhan dan bimbingan Tuhan untuk setiap hal yang akan dikerjakan. Beberapa kali sebenarnya Saul sudah berada di tangan Daud. Misal saat Saul buang air besar dalam gua di Gunung Hakila tempat Daud bersembunyi. 1 Samuel 24 ayatnya ke-4 sampai ke-5. Dan saat Saul tidur di dalam kemah di padang gurun Zif. 1 Samuel 26 ayat 5 sampai 12. Kalau misalnya Daud dikuasai oleh sakit hati, maka ia akan dengan mudah sekali dapat membunuh Saul. Tetapi Daud mengandalkan pertolongannya hanya kepada Tuhan. Ia tidak mau membiarkan rasa sakit hatinya berkuasa sehingga membuat Daud membunuh Saul. Kita tentu ingat apa yang pertama kali membuat Saul ingin membunuh Daud. Rasa sakit hati Saul kepada Daud karena Daud jauh lebih berhasil daripada Saul. Jika Daud mengikuti perasaannya atau saran orang-orang yang menyertai dia untuk membunuh Saul, maka apa bedanya Daud dengan Saul? Sama-sama ingin membunuh karena sakit hati. Daud memang akan menang dengan mudah, tetapi ia akan menjadi seperti Saul. Bertindak di luar perintah Tuhan. Bertindak kan didorong oleh emosi, didorong oleh sakit hati, yang kemudian tentunya akan berbuat dosa. Ketika Daud tidak membunuh Saul, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bahkan ia merendahkan diri di hadapan Saul. Maka Saul tersadar dari kesalahannya dan ia menghentikan upayanya membunuh Daud. 1 Samuel 24 ayat 17 sampai dengan 22. Daud tetap menang, Saul pun dimenangkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita mungkin seringkali kita juga mengalami sakit hati dengan berbagai penyebabnya. Tetapi dalam renungan hari ini kita dapat memilih, apakah kita akan seperti Saul yang hidupnya dikuasai oleh sakit hati sehingga ia kehilangan arah hidupnya, atau kita akan seperti Daud yang tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh sakit hati dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Setiap manusia tidak selalu dapat memprediksi situasi apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi setiap manusia dapat memilih respons yang akan diambil di dalam setiap situasi yang ada. Jangan membiarkan sakit hati menguasai hidup. Hendaklah kita bijaksana dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami kembali diingatkan untuk kami tidak membiarkan sakit hati menguasai hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa kami telah diingatkan oleh Tuhan bahwa Engkau sendiri telah mengampuni kami. Maka kami pun hendaknya mengampuni setiap orang yang membuat kami sakit hati, mendoakan mereka, dan kami pun juga dapat dipulihkan. Kami menyadari bahwa di dalam kedagingan kami yang lemah ini adalah tidak mudah untuk kami dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, terlebih mereka yang membuat kami sakit hati. Namun kami ingin melakukan hal tersebut karena itu adalah hal yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kami memohonkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, agar kami boleh dapat melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun hal tersebut tidak mudah bagi kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan sanggup. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca keseluruhan kitab 1 Samuel 21 sampai dengan 1 Samuel 24 secara mandiri, sehingga kami dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan,
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.